Halo, perkenalkan nama saya Rizal Gunuar dari kelas 12 IPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Ratna dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Tiardanda dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Ning Salama dari kelas 12 IPA 3. Mata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Angka pelajar putus sekolah di Kabupaten Karawang ditenggarai cukup tinggi. Salah satunya terjadi di Kecamatan Cilemaya Kulon. Selama 2017 ini, lebih dari 200 anak usia SMP dan SMA di kecamatan itu putus sekolah. Salah satu penyebabnya akibat faktor kemiskinan. Jadi anak-anak tersebut lebih memilih jadi buruh tani ataupun nelayan untuk menopang ekonomi keluarga. Direktur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM As-Solahiyah Heru Saleh mengatakan di kecamatannya saja ada 4 PKBM. Khusus di PKBM As-Solahiyah, anak yang putus sekolah jumlahnya mencapai 205 orang, terdiri dari 135 setara pelajar SMA serta sisanya 70 anak lagi setara pelajar SMP. Menurut Heru, penyebab mereka putus sekolah itu akibat kemiskinan. Mengingat mayoritas warga di Cilemaya Kulon, mata pencahariannya merupakan petani dan nelayan. Jadi, usai lulus SD, anak-anak itu memilih untuk bekerja membantu orang tua. Seperti di PKBM As-Solahiyah yang berada di Kampung Cilempung, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilemaya Kulon. Setiap musim panen, pelajar yang belajar di PKBM selalu menyusut. Yang tadinya 205 orang, yang tersisa paling banyak 20 orang. Sebab mereka menjadi buruh tani ataupun pergi melaut untuk membantu orang tuanya. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di Indonesia masih banyak anak yang belum mendapatkan hak dalam pendidikan. Tidak lepas dari latar belakang ketidakmampuan ekonomi, sehingga anak itu menjadi putus sekolah. Lebih dari 1 juta anak usia sekolah dasar yang putus sekolah. Nah, seharusnya pendidikan ini menjadi perhatian pemerintah. Sudah tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 ayat 1, yaitu hak tersebut telah dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Karena tujuan dari pendidikan yaitu untuk mencerdaskan rakyatnya. Nah, sehingga bangsa ini bisa maju. Tujuan pendidikan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah? Yang pertama, anak tidak memiliki tujuan hidup. Kedua, anak tidak memiliki cita-cita. Tiga, anak menjadi malas. Empat, anak menjadi kurang pengetahuan. Dan yang kelima, anak menjadi bandel. Apa penyebab utama anak putus sekolah? Penyebab utama anak putus sekolah ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemalasan, seperti anak tersebut malas untuk ke sekolah, yang berdampak pada psikologi anak, sehingga anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Yang kedua yaitu hobi bermain, karena diajak teman-temannya untuk bermain, sehingga anak tersebut ikut-ikutan bolos di sekolah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, keadaan suatu ekonomi keluarga. Kurangnya pendapatan keluarga sehingga menyebabkan pendidikan anak kurang terperhatikan dengan baik. Yang kedua yaitu perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua sehingga menyebabkan anak menjadi nakal. Yang ketiga yaitu hubungan orang tua kurang harmonis. Contohnya seperti perceraian ataupun keluarga tidak saling peduli. Nah, hal ini menyebabkan suatu hambatan sehingga anak putus sekolah. Yang keempat yaitu kurangnya minat anak untuk ke sekolah. Yang kelima yaitu latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua hanya tamat SD ataupun tidak sekolah. Nah, ini sangat berpengaruh pada cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Bagaimana saran Anda agar anak putus sekolah di Indonesia berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali? Jadi saran saya adalah agar pemerintah dapat memberikan bantuan ekonomi kepada mereka, karena rata-rata anak putus sekolah itu terjadi karena ekonomi mereka yang kurang. Jadi sebisa mungkin pemerintah agar dapat memberikan bantuan kepada mereka agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.